Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses selalu buat Anda semua bersama channel Aro INT bersama saya Mahrudin dan di sebelah saya sudah ada Pak Rian. Iya Pak. Selamat siang Pak Rian. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Baik, sehat Pak. Ya. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari mesin penghancur kertas. Ya, oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Pak Rian ini sebagai apa Pak Rian? Sebagai produk konsultan di PT Arotech Internasional Pak. Ya. Produknya apa aja Pak? Kita ada beberapa macam produk ya Pak, yang terutama untuk mesin penghancur kertas. Kita pegang brand yang udah kalau kita bilang sudah cukup unggul ya Pak ya di kelasnya, yaitu brand EBA yang kebetulan ini buatan dari Jerman Pak. Oke. Dan build up-nya juga langsung dari Jerman Pak. Ya, bicara mengenai mesin penghancur kertas, kita kan sering bertanya nih, untuk apa sih mesin penghancur kertas dan dibuat itu awalnya seperti apa? Boleh dijelaskan historinya Pak Rian? Mungkin ini sebenarnya awal-awalnya seperti ini Pak. Untuk produk kita kebetulan adalah produk yang tertua di dunia Pak ya. Itu diciptakan pada saat zaman Perang Dunia Kedua Pak. Waktu itu pada perang antara Sekutu dan Nazi Pak ya. Iya. Nah kebetulan di Jerman itu ada satu orang, kita sebutnya namanya Adolf Enger Pak. Nah dia itu sebenarnya tidak suka dengan cara Nazi ya, propaganda Nazi. Nah makanya dia bagaimana coba membuat suatu alat yang bisa dokumen-dokumen itu dihancurkan dan tidak sampai jatuh ke tangan Nazi Pak. Oh, jadi diperuntukkan untuk menghancurkan dokumen. Betul. Awal mulanya dulu dia pencipta mesin penggilingan daging Pak. Iya. Jadi sebelum untuk menghancur kertas, untuk menggiling daging. Betul Pak. Betul. Jadi pada saat itu dia menciptakan satu produk yang mana sampai saat ini alat itu sangat berguna Pak ya. Betul. Terutama ya diperuntukkan untuk di perkantoran, instansi pemerintahan, dan untuk lembaga-lembaga negara gitu Pak. Contohnya seperti kayak kepolisian, badan intelijen negara seperti itulah Pak. Dan juga di kedutaan juga dipakai seperti itu Pak. Kalau untuk di Indonesia sendiri masuk untuk mesin ini kira-kira tahun berapa ya Pak ya? Untuk brand EBA sendiri itu di Indonesia itu sudah sejak sekitar tahun 60 sampai 70-an ya Pak ya. 60 sampai 70 udah lama juga ya. Betul, dan pemegang awalnya dulu kebetulan PT Arori. Agen tunggal pertamanya di Indonesia. Sekarang diambil alih oleh PT Arotech Internasional sampai saat ini gitu Pak. Kita bicara banyak nih ya Pak ya. Untuk mesin penghancur kertas kan brand itu pabrikan dari Amerika, dari Jerman, bahkan Chinese itu udah menjamur. Seperti kacang goreng boleh dibilang gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Mungkin ada alasan nggak atau referensi dari Pak Rian sendiri menggunakan EBA itu apa sih? Yang nilai lebihnya, nilai plusnya itu seperti apa sih? Nilai lebihnya yang pertama satu Pak, produk kita semua made in Germany Pak ya. Pada pasti. Betul, dan untuk masalah daya tahan dan keunggulan itu untuk produk yang kita jual melalui PT Arotech Internasional itu bergaransi sampai 5 tahun Pak. Oke. Untuk garansi mata pisaunya. Itu garansi mata pisau? Betul Pak, untuk garansi mata pisaunya. Dan kedua kita jamin untuk after sales-nya Pak ya. Itu karena after sales itu kita langsung dari kita semua Pak. Jadi untuk masalah service part segala macam, jadi konsumen itu nggak perlu khawatir. Karena untuk produk yang kita jual sampai 10 tahun ke depan itu suku cadangnya masih ada Pak. Nah itu dia, sering terjadi seperti ini teman-teman. Misalkan kita beli mesin, kita nggak sebutkan produk dan brandnya, itu kalau misalkan rusak Pak Rian, betul Pak, itu mencari suku cadangan susah. Nah betul itu Pak. Akhirnya beli mahal-mahal, hasilnya ya jadi bangkai ya. Betul Nah, Pak. itu kira-kira untuk mesin EBA itu udah dijamin Pak? Sudah terjamin Pak. Untuk kesediaannya untuk masalah parts dan juga servisnya itu kita kebetulan untuk menangani semuanya. Bahkan untuk produk kita itu kita jamin Pak. Misalnya Bapak nih sebagai calon pembeli, itu Bapak rencananya mau investasi, karena jujur aja untuk produk ini juga kita anggap semacam investasi. Karena untuk produk brand EBA sendiri itu ya kalau saya bilang ya Pak, itu Bapak pakai ini nggak hanya 1-2 tahun Pak. Iya pastinya. Iya, karena mungkin bisa puluhan sampai belasan tahun untuk pakai produk ini, karena sudah terbukti ada beberapa konsumen kita yang udah sekitar hampir 20 tahunan mesinnya masih awet Pak. Betul 20 tahun ya? 20 tahun? Iya Pak. Satu mesin 20 tahun, berarti benar-benar investasi sekali ya Pak? Betul Pak, seperti itu. Jadi istilahnya untuk produk ini ya Bapak nyaman lah untuk pakainya dan bisa jangka umurnya bisa panjang seperti itu. Oke Pak Rian, di EBA Shredder sendiri itu ada beberapa jenis potongan yang saya tahu kan. Betul Pak. Ada straight cut, ada cross cut, ada micro ya. Betul Pak. Nah, lebih bijak kita pilih yang kita gunakan tuh kebutuhannya itu tuh jenis potongan yang mana sih yang biasa dipakai?
Jadi gini sih Pak ya, kalau untuk paper shredder sendiri atau mesin penghancur kertas sendiri itu sebenarnya dikembalikan lagi sesuai dengan kebutuhannya Pak. Kadang ada beberapa juga perusahaan yang mungkin hanya sifatnya hanya menghancurkan biasa ya. Itu kita mungkin lebih menyarankan untuk ke tipe yang strip cut Pak atau panjang-panjangnya seperti ini ya. Itu sudah cukup. Itu saya rasa sudah cukup. Jadi sesuai kebutuhan. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang tingkat security-nya lebih tinggi seperti perbankan. Nah, itu mereka biasa pakai yang daya hancurnya lebih kecil. Jadi kita lebih menyarankan untuk tipe yang cross cut-nya. Dan yang ada lebih unggulnya kita ada tipe yang micro cut, Pak. Oh, iya. Berapa tuh ukuran untuk micro cut? Itu micro cut kita ada paling kecil 0,8 kali 5 mm, Pak. Dan itu sangat kecil sekali. Itu jenisnya udah seperti partikel ya, Pak ya. Dan itu banyak bisa dipakai di seperti kayak kedutaan atau badan intelijen negara gitu Pak. Nah, dan itu karena dia sangat kecil sekali, jadi hasilnya tuh sudah tidak bisa dibaca Pak. Bahkan disusun pun sudah tidak mungkin karena berbentuk partikel seperti itu Pak. Jadi pada intinya guys, kita gunakan itu sesuai kebutuhan. Jangan memaksakan, kalau memang strip cut sudah cukup ya udah, nggak perlu lagi yang micro cut. Karena itu mempengaruhi harga Pak. Karena semakin kecil hasil potongannya itu akan semakin mahal Pak. Betul seperti itu, harganya makin mahal. Tapi kalau memang budgetnya lumayan ya nggak apa-apa, terserah sih. Boleh betul. Ya gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Guys, di sini udah ada salah satu mesin nih. Mesin apa nih Pak Rian? Ini mesin penghancur kertas tipe EBA 1126C Pak. Kebetulan ini yang kita bawa ini potongan yang cross cut atau potongan kecil. Cross cut guys, cross cut ya, lebih kecil-kecil. Itu ukurannya berapa kali berapa Pak? Ini kebetulan yang kita bawa yang 2 kali 15 Pak. 2 kali 15 mili berarti ya, 2 Iya, mili betul. kali 15 mili ya, kecil ya. Oke guys, ini ada salah satu contoh mesin. Ini terkecil atau yang masih ada lebih kecil lagi? Masih ada Pak, kita masih ada. Kita untuk di produk lens EBA itu dari yang tipe yang paling kecil sampai tipe yang paling besar Pak. Kita punya mesin tipe 7050. Itu biasanya kalau orang tahu mesin penghancur kertas ya paling 1-2. Nah ini Bapak punya file opener itu tinggal dimasukin itu semuanya hancur Pak. Sampai ring-ring openernya dia bisa hancur Pak. Langsung hancurin aja ya. Iya, Lempar-lempar aja berarti. Tipe yang terbesar ya, Pak, betul Pak. Oke, nggak perlu lama-lama guys, kita coba, kita demo mesin yang ini nih yang 1126C ya. 1126C. Oke, silakan Pak Rian untuk mendemokan. Boleh. Pertama kita nyalakan dulu aja Pak, tombolnya seperti ini Pak ya. Cara pemakaian juga simpel ya Pak ya. Ya. Nah di episode kita nih ada semacam alat pengaman Pak ya, safety light. Mungkin kalau di perkantoran masih banyak yang pakai dasi atau apa. Ini untuk mencegah supaya dasi atau benda hal yang tidak Jadi diinginkan nggak nyangkut ya. Betul Pak. Jadi untuk lebih aman. Ini kita contoh aja Pak ya, kita masukin ke tasnya seperti ini Pak. Kita coba kita hancurkan. Iya, kita lihat hasil hancurannya Pak ya, boleh Pak ya. Saya matikan dulu mesinnya. Boleh minta dibantu Pak. Ya. Oke guys, ini hasil potongan ya. Ya. Ini ya cross cut 2 kali 15 mili. Kecil ya? Iya betul Pak. Nah itu tuh saya rasa sih udah cukup ya untuk di perkantoran atau instansi pemerintahan seperti ini. Ini udah gak kebaca sih kayak kalau segini sih. Iya betul Pak. Ya ini 1126 guys. Untuk ini sendiri digunakan untuk apa? Ini sebenarnya sih pelengkap Pak ya. Jadi untuk semacam untuk pelumasan di kepala mesin atau di pisaunya, mata pisau Pak. Jadi cara penggunaannya juga simpel, cuman nggak harus terlalu sering. Jadi pada caranya seperti ini saya contoh. Nah ini ada kertas lembar. Nah kita tuangkan sini Pak. Seperti nuangin selai roti Pak ya. Dan langsung kita masukkan seperti ini Pak. Itu berapa kali, seminggu sekali atau sebulan sekali Pak? Ini sih nggak harus ini rutin Pak ya. Tapi kalau pemakaian untuk mesin penghancur kertasnya itu sering, itu mungkin bisa seminggu tuh 2-3 kali sih Pak. Jadi tujuannya untuk melumah atau membersihkan ya. Betul Pak. Betul seperti itu Pak. Oke guys, kita udah ngobrol-ngobrol tentang sejarah, histori dari paper shredder. Kita juga ada demo, sudah kenal dengan Pak Rian. Kesimpulannya Pak Rian, kita ini kalau memilih mesin penghancur kertas itu lebih bijaknya seperti apa sih? Jadi seperti ini kita kembalikan dulu, pertama satu kebutuhan Pak akan mesin penghancur kertas itu sendiri. Nah terus pertama pasti kita cari yang lebih aman, tahan lama, awet dan bisa diandalkan. Terutama lebih kita menyarankan seperti after sales-nya Pak. Karena untuk produk-produk kita sendiri di PT Arotek Internasional itu kita menjamin pertama satu garansi mata pisau Pak. Itu sampai 5 tahun yang tadi saya jelaskan di awal. Dan juga untuk masalah parts-nya sendiri dari produk yang kita jual dari awal sampai 10 tahun ke depan itu parts-nya kita masih ada.
Dan Bapak nggak perlu ragu, bisa langsung kontak ke hotline kantor kita di. Untuk service centernya sendiri ya Pak? Betul Pak. Kebetulan kita ada di Jakarta Barat, tepatnya di Komplek Pergudangan dan Mogot Pak, di Prima Bintang. Posisi nggak jauh sih Pak dari Samsat di Spenda Jakarta Barat Pak. Oke, Marian, selain ini apa yang ada kelengkapan lain dari mesin ini? Nanti biasanya Bapak kalau misal membelikan produk kita itu udah dilengkapi dengan pertama satu Pak, ada buku petunjuk ya Pak, seperti biasa ya. Manual buku ya. Betul, manual petunjuk. Ini bagaimana cara menggunakan, terus bagaimana untuk perawatannya, dan juga ada beberapa tipe yang nanti ada oilnya Pak, seperti buat pelumas yang tadi sudah kita praktekkan Pak ya. Dan juga terutama kartu garansi Pak. Itu penting Pak. Betul, karena nanti after sales kita itu melalui dari kartu garansi. Di situ juga udah tertera kontak kita, nomor telepon segala macam Pak. Datanya udah dari situ Pak, seperti itu. Oke guys, tadi udah dikasih tahu sejarahnya, kita udah obrolin, demo mesin juga udah sampai semuanya detail tentang mesin penghancur kertas. Buat teman-teman semua, kalau yang mau tahu informasi mengenai produk dari PT Arotech International, nih nomor hotline-nya ya, silakan aja. Boleh di websitenya, boleh di nomor hotline-nya. Oke Pak Rian, terima kasih atas Sama-sama waktunya. Pak, ya, terima kasih banyak Pak. Lain waktu kita jumpa lagi. Siap Pak. Oke, teman-teman semua, terima kasih, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.